2191年，镇守东方的区更大的黑暗。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Menjadi kepala tetua kuil assassin, bagaimana mungkin Sue Ziseng yang berpengalaman tidak dapat mengetahui perubahan pada yang lain? Seperti yang dikatakan Chai kekuatan adalah faktor otoritas terbesar. Selain itu, dia memegang belati suci samsara yang simbolis, memberinya kepentingan yang sangat penting di dalam kuil assassin. Ditambah dengan dukungan Zheng Yue kepadanya, jika ini terus berlanjut, kendalinya atas para tetua pasti akan mengalami pukulan besar. Alasan mengapa Sue Ziseng memiliki dukungan seperti itu di kuil assassin tentu saja memiliki dasar, yang pertama-tama berasal dari pertimbangan di balik keputusannya untuk kuil assassin. Pada saat yang sama, dia memiliki motif egoisnya sendiri. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi telah memberinya janji bahwa jika dia berhasil membuat kuil assassin tetap netral, setelah aliansi baru terbentuk, dia akan diberi posisi tinggi di aliansi baru ini. Jangan berpikir bahwa karena usianya yang sudah tua, dahaganya akan otoritas akan berkurang. Mungkin dia bahkan lebih haus akan hal yang tidak dapat diperoleh. Saat ini, Zheng Yue dan Chai tampaknya akan kembali menguasai situasi, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sambil mendengus dingin, dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan besar sikap yang mengesankan, menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Baiklah, kalau begitu, biarkan orang ini mencoba untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab berat sebagai Putri Suci Samsara. Jika kamu menang, aku akan mendukung semua keputusanmu di masa depan tanpa syarat, dan juga mendukungmu untuk menggantikan Zheng Yue. Namun, jika kamu kalah, tetaplah menyendiri di kuil kami selama beberapa tahun lagi, dan kamu dapat mengambil tugas di beberapa posisi tinggi setelah kamu memperoleh kekuatan yang cukup. Tidak peduli apa yang dikatakan orang, Sue Zhengzi adalah petinggi dari kuil assassin. Setelah beberapa saat marah, dia memperoleh sedikit pengetahuan tentang Chai dari penjelasan Zheng Yue. Tentu saja, dia mengerti bahwa kehadiran Chai sangat mungkin akan membuat masa depan yang gemilang baru muncul untuk kuil assassin, jadi, saat ini, pidatonya jauh lebih ringan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Chai saat ini memiliki kemampuan yang cukup, lagi pula, dia masih sangat muda. Harapannya saat ini adalah untuk menguasai kuil assassin saat ini dan mendapatkan posisi yang lebih baik di aliansi yang baru. Mengenai masa depan, itu harus diserahkan kepada anak-anak muda generasi Chai. Itulah sebabnya Ziseng memutuskan untuk menerima tantangan Chai dan membuktikan dirinya dengan kekuatan, untuk mempertahankan dukungannya di antara para pembunuh yang berubah-ubah ini. Lakukan gerakanmu. Sebagai dari generasi yang lebih tinggi, Sue Ziseng berada 4 generasi di depan Chai, jadi menyerang yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Chai menanggapi dengan senyum tipis, kalau begitu, lebih baik kau berhati-hati. Tepat pada saat Chai bergerak, tubuh Sue Ziseng menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa perak muda. Itu adalah kekuatan tertinggi dari kuil assassin, seorang assassin yang memegang atribut ruang, bukan seseorang yang berbicara dengan santai, tetapi seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika pukulan Chai mendarat dan memancarkan perasaan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perubahan ajaib terjadi. Sabit Dewa Kematian dengan cepat menelusuri lengkungan yang bergeser, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Chai berubah menjadi warna putih, dan Sabit Dewa Kematian memiliki ekstensi bilah besar yang melekat. Pada saat yang sama bilah putih besar itu menyapu ruang kosong, Sue Ziseng untungnya muncul di titik terlemahnya. Baru saja melintasi ruang melalui perubahan instan untuk menghadapi pukulan yang mengerikan seperti itu, Sue Ziseng benar-benar tertekan seperti yang bisa dibayangkan. Niat membunuh yang awalnya menyerbu keluar dari Chai tampaknya telah menghilang, tetapi sabit Dewa Kematian yang sangat besar di tangannya terasa akan mengiris Sue Ziseng. Penekanan atribut. Itu adalah penekanan mutlak atribut pemurnian di depan atribut spasial. Sue Ziseng jelas merasakan bahwa energi spiritual Chai berada di bawahnya sampai batas tertentu, tetapi di bawah serangan bilah putih besar itu, dia melihat dengan kaget sabit kebiruan dan keunguan mengikutinya dengan erat sambil terlempar, menghantam sepasang belatinya dengan ganas.
Mengandalkan sepasang belati tingkat epiknya, Sue Zicheng dapat menangkis serangan cahaya pemurnian, tetapi saat mereka berbenturan dengan senjata lawan, Sue Zicheng merasakan tubuhnya menggigil seperti tersengat listrik, mengetahui dengan kaget bahwa retakan muncul secepat kilat pada belatinya. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan belati tingkat epik, bagaimana dengan yang berikutnya? Sosoknya melintas, Sue Zicheng menghilang sekali lagi, tetapi Chai tidak mengejar serangan itu, berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Sebuah domain. Itu jelas sebuah domain Chai yang berusia sekitar 20 tahun benar-benar berhasil menggunakan domainnya sendiri, dan itu adalah domain dengan kegunaan yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Domain-domain itu memiliki tipe yang berbeda, tanpa ada yang benar-benar identik. Pengetahuan umumnya menginginkan domain pembunuh menjadi ahli dalam serangan bertarget tunggal, karena pembunuh biasanya menjadi yang terkuat dalam skala kecil. Domain Chai juga memiliki skala yang agak kecil di antara domain pembunuh. Tetapi semakin kecil skalanya, semakin besar kekuatan ledakan yang datang. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Justru karena tidak ada yang mengerti efek domain Chai, itu memancarkan perasaan hormat. Baik domain Chai yang saat ini ditampilkan maupun serangan yang mengusir Sue Zicheng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri kepada para petinggi dari kuil assassin lebih dari cukup. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, pendukungnya tidak akan sedikit. Senyum Seng Yue menjadi lebih menonjol. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, kekuatan Chai tidak hanya tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tetapi bahkan temperamennya mengalami kemajuan yang sangat besar. Dia tidak hanya bertarung untuk menang melawan Sue Zicheng, tetapi terutama untuk membuat pertunjukan agar lebih banyak persetujuan para asasin atas dirinya. Domain 12 ruang ini adalah domain dari kepala tetua kuil assassin Sue Zicheng, domain lain yang paling cocok untuk pertempuran individu, domain atribut spasial yang kuat. Saat diangkat, ke-12 gerbang spasial berwarna perak ini segera menghalangi pandangan para pembunuh lainnya. Secara kebetulan, tempat ini cukup tinggi bagi mereka untuk membebaskan sayap spiritual mereka sendiri, menjulang tinggi di medan perang. Menghadapi domain 12 ruang, Chai masih berdiri diam di tengah dan tidak membuat gerakan apapun. Kelopak-kelopak ini terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih, karena dia tampaknya hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sinar perak langsung meledak dari gerbang spasial, melaju terlalu cepat untuk diikuti oleh mata seseorang. Saat itu menyala, gerbang cahaya berwarna perak di seberangnya menghilang sekaligus. Ciri terbesar domain 12 ruang adalah pengepungannya. Seseorang yang terperangkap di dalam domain ini tidak mungkin bisa melarikan diri tanpa dipukuli oleh Sue Zicheng. Disebut domain 12 ruang karena 12 gerbang spasial yang saling tumpang tindih yang memunculkan domain ini 12 ruang yang saling tumpang tindih seharusnya tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam waktu normal, tetapi efek spasial domain ini memungkinkan hal ini. Di sana, melarikan diri melalui kemampuan spasial atau bahkan melewati ruang juga tidak mungkin, Chai sama sekali tidak mampu terbang saat itu juga. Pada saat yang sama, serangan Sue Zicheng akan sangat diperkuat oleh efek tumpang tindih domain. Kecepatan serta kekuatan destruktifnya akan mencapai tingkat yang mengerikan. 10 tahun yang lalu, Sue Zicheng mengandalkan domain 12 ruang untuk menaklukkan Dewa Iblis yang berada di peringkat 40 teratas, memberikan dorongan besar bagi reputasinya serta membuatnya dikenal sebagai nomor 1 di kuil assassin. Saat ini, Chai dan domainnya dengan efek yang tak terlukiskan semuanya dikelilingi oleh domain 12 ruang, sehingga menimbulkan situasi yang jauh dari baik. Ketika sinar perak itu bersinar, Chai masih berdiri di sana, tidak terluka, tetapi orang-orang yang berpandangan jauh dapat melihat bahwa ketika sinar perak itu melancarkan serangannya, tubuh Chai tiba-tiba tampak seperti ilusi. Semua sinar ini menembus tubuhnya, tetapi ketika menghilang, dia kembali normal. Itu jelas merupakan teknik menghindar yang luar biasa. Amplifikasi 12 domain ruang milik Sue Zicheng mungkin benar-benar menempatkan kecepatannya di peringkat pertama di aliansi, tetapi Chai masih berhasil menghindarinya melalui teknik menghindarnya. Siapa yang tidak akan terkejut dengan prestasi seperti itu? Tiba-tiba, sabit Dewa Kematian tiba-tiba menebas ke suatu arah, sebelum kembali normal, 12 domain ruang tetap sama. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah tetua Sue Zicheng yang terlibat. Tebasan kosong Chai sebelumnya hampir membuatnya menyemburkan darah, karena senjatanya menebas lintasan serangan keduanya.
Dengan pelajaran sebelumnya, dia sekarang benar-benar tidak berani beradu dengan Sickle of the God of Death, karena takut sepasang belati tingkat epiknya hancur. Jadi pada saat Chair menggerakkan Sickle of the God of Death, dia tiba-tiba mengubah lintasan tanpa disadari dan menghentikan gerakan menyerangnya sendiri. Faktanya, 12 Spaces Domain mungkin memberikan amplifikasi besar pada kekuatan serangannya, tetapi tubuhnya juga akan mengalami tekanan besar. Tiba-tiba menghentikan arah serangannya segera memberinya serangan balik yang hebat, dan tetua tertua dari kuil assassin ini sudah jauh dari muda lagi. Dalam bentrokan mereka, Chair hanya melancarkan satu serangan langsung, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Sue Ziseng. Sue Ziseng mungkin bukan assassin terhebat di aliansi, tetapi dia pasti akan menjadi pembudidaya atribut spasial terhebat di aliansi. Dia tidak menemukan penjelasan tentang bagaimana Chair berhasil memprediksi posisinya sendiri. Ini seharusnya mustahil dari sudut pandangnya, dan segera menyebabkan hilangnya keuntungan di pihaknya. Selain itu, setelah meluncurkan serangan pertamanya melalui wilayah kekuasaannya, dia menyadari betapa menakutkannya wilayah kekuasaan Chair. Bagi beberapa kultivator dengan level yang agak rendah, 1% mungkin tidak tampak signifikan, tetapi bagi seorang yang kuat dengan hampir 300.000 energi spiritual, 1% adalah kehilangan 3.000 energi spiritual. Dan dia hanya melewatinya sesaat. Jika dia bertarung dengannya di wilayah kekuasaannya untuk waktu yang lama, bukankah energi spiritualnya akan benar-benar kering? Lebih jauh lagi, energi spiritual yang dimurnikan ini sangat mungkin ditransfer ke Chair. Sungguh wilayah pemurnian yang mengerikan. Karena penemuan-penemuan ini, Sue Ziseng untuk sementara tetap pasif. Serangannya tidak dapat mendarat pada Chair, dan dia akan dimurnikan oleh wilayah kekuasaannya. Apa yang bisa dia lakukan dalam pertempuran seperti itu? Lebih jauh lagi kekuatan ofensifnya benar-benar mendominasi. Sue Ziseng terikat tangannya karena alasan lain, yaitu tidak mungkin dia benar-benar dapat melukai Chair. Bagaimanapun, Chair adalah harapan masa depan kuil assassin. Bahkan jika rasa hausnya akan otoritas menjadi lebih besar, dia bagaimanapun juga adalah anggota kuil assassin. Itulah sebabnya teknik pembunuhannya sama sekali tidak dapat digunakan dalam pertukaran ini dengan Chair. Merasakan keheningan Sue Ziseng, Chair bergerak, memperlihatkan senyum acuh tak acuh. Sabit Dewa Kematian diayunkan pelan di depannya, dengan mengangkat tangan kanannya, sabit itu berubah menjadi aliran udara di ujung bilahnya, melesat ke gerbang-gerbang wilayah 12 ruang. Serangannya ini segera menyebabkan ke-12 gerbang itu berputar kencang, mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Wilayah yang menggabungkan serangan, pertahanan, dan dorongan ini benar-benar khusus untuk pertempuran-pertempuran individual. Dia dapat dengan bangga menegaskan bahwa wilayah itu berada di peringkat teratas dibandingkan dengan mayoritas wilayah lainnya. Namun sayangnya, lawan Sue Ziseng saat ini adalah Chair, yang wilayah pemurniannya merupakan hasil evolusi dari sabit Dewa Kematian setelah memurnikan Slumbering Calamity Elux, menyebabkan pemahamannya tentang energi kematian yang memurnikan meningkat tajam. Dalam beberapa hal, itulah kekuatan Dewa Kematian yang sebenarnya, jadi bagaimana wilayah 12 ruang dapat dibandingkan. Chair melangkah maju dengan ringan, dan segera, domain pemurnian maju di sampingnya. Domain 12 ruang mengikutinya dengan jarak tertentu untuk menjaga mereka di bawah pengepungannya. Jelas, Sue Ziseng sama sekali tidak ingin melihat domainnya sendiri bersentuhan dengan domain pemurnian. Selama ini, Sue Ziseng hanya punya satu strategi kemenangan memanfaatkan konsumsi lawan. Penggunaan domain sepenuhnya akan sangat menghabiskan energi spiritual seseorang. Dari penilaiannya sebelumnya, kultivasi Chair berada di bawahnya dengan selisih yang cukup jauh, dan karena domain pemurnian sedikit lebih kuat daripada domain 12 ruangnya, itu tidak diragukan lagi akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual. Dengan membiarkan ini terus berlanjut, domain Chair akan menjadi yang pertama perlu disingkirkan atas inisiatifnya sendiri. Dengan begitu dia akan menang tanpa perlu bertarung. Dan bagaimana jika Chair ingin berselisih dengan domainnya menggunakan domainnya sendiri? Sue Ziseng benar-benar yakin dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengantisipasi tindakannya. Chair secara alami melihat taktik Sue Ziseng, dan para penonton dari kuil assassin yang menonton. Kemampuannya untuk memaksa kepala suku yang lebih tua ke posisi seperti itu, sudah memberi mereka persetujuan penuh terhadap Chair jauh di dalam. Tidak diragukan lagi, Chair tidak lebih lemah dari Zheng Yue dalam kultivasi, dan karena masih sangat muda, kuil assassin pasti akan melambung melalui ketinggian baru di bawah pimpinannya.
Tetapi apakah kekuatan Chai terbatas pada itu? Tidak, tentu saja tidak. Semua yang baru saja terjadi, di matanya, hanyalah awal dari pertunjukannya. Sabit Dewa Kematian perlahan terangkat, saat mata Chai berangsur-angsur memutih. Jika domain pemurnian sebelumnya seperti lorong bunga putih yang sangat besar, domain pemurnian ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari tumpang tindih semua kelopak teratai itu, dengan Chai bertindak sebagai benang sarinya. Apa yang sedang direncanakannya? Termasuk Sue Ziseng, semua orang mengajukan pertanyaan ini jauh di dalam hati. Saat berikutnya, rasa krisis yang tak terlukiskan langsung muncul di benak Sue Ziseng, saat ia memobilisasi domain 12 ruang miliknya sendiri. Semua orang yang mengenal Sue Ziseng tahu bahwa kepala suku yang lebih tua ini adalah yang paling kuat saat berada dalam kondisi ini. Melalui superposisi domain 12 ruang, dia benar-benar mampu berteleportasi pada jarak jauh lebih dari 1000 km, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang menakutkan. Rasa krisis membuat Sue Ziseng tidak berani menunjukkan keraguan lagi. Cahaya putih pemurnian di depan matanya tiba-tiba melemah, saat Chai muncul kembali di garis pandang semua orang. Chai menyatakan dengan cerah, "Tetua Sue, itu adalah bunga teratai mekar milik domainku. Ingin mencobanya, namun, penguasaanku terhadapnya masih belum cukup. Aku dapat meluncurkannya tetapi tidak dapat menghentikannya. Tidak perlu, aku menyerah." Suara Sue Ziseng yang gelap bergema, dia melangkah keluar, menjauh dari domain 12 ruang, dan mengarahkan pandangan yang sangat rumit ke Chai. Sue Ziseng serta para asasin lainnya berdiri di depan Chai dan memandang tanpa suara. Gerakan berirama sabit di tangannya tampak sangat artistik, memberi mereka realisasi yang lebih besar tentang teror yang disebabkan oleh bunga teratai yang mekar itu. Domain yang dipegang oleh asasin dari langkah ke-9 juga memiliki tingkatan yang berbeda. Siapapun yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 dapat memegang domain miliknya sendiri, dan yang memegang domain dari langkah ke-9 hampir dapat disebut eksistensi di tingkat yang sama sekali berbeda. Setiap individu akan memiliki domain yang berbeda, dan tingkatannya akan menentukan potensi masa depan. Semakin kuat domainnya, semakin tinggi prospek kultivasinya di masa depan, dan itu juga akan menentukan kelayakan domain itu sendiri berevolusi. Alasan mengapa Li Zengzi meyakinkan Sue Ziseng benar karena pemahamannya tentang domainnya sendiri telah mencapai tingkat menghasilkan teknik domain. Namun, baru saja, Chai benar-benar menggunakan teknik domainnya sendiri. Teknik domain dapat disebut sebagai produk evolusi domain. Dan dari semua domain, bahkan tidak 1% pun dapat berevolusi dan memunculkan teknik domain. Mungkin pemahaman Chai tentang kemampuan domain ini tidak cukup kuat, tetapi memilikinya saja sudah cukup. Di kuil assassin, tidak ada orang kuat yang dapat memahami kemampuan domain selama lebih dari 1000 tahun. Bukan karena Sue Ziseng takut dengan kemampuan domain Chai, tetapi karena penggunaan kemampuan domain Chai telah menaklukkannya sepenuhnya. Sebagai kepala suku tertua di kuil assassin, dia telah menentukan pilihannya sendiri. Melihat bunga teratai yang berkembang akhirnya menghilang di tangannya, bahkan Chai pun merasa sangat rileks. Seperti yang dikatakannya, dia masih belum memiliki kendali penuh atas kemampuan domain ini, dan bahkan belum mencoba kekuatan sebenarnya, paling-paling hanya menggunakannya untuk mengintimidasi Sue Ziseng dan tidak lebih. Melihat Chai menarik kembali domainnya sendiri, Sue Ziseng mengambil belatinya sebelum menyilangkan lengannya, membungkuk di depannya. Ini adalah penghormatan resmi di kuil assassin. Tidak seorang pun selain kepala kuil Seng Yue yang memiliki kualifikasi untuk diberi penghormatan seperti itu olehnya, tetapi tetap tidak perlu membungkuk. Saat ini, Sue Ziseng benar-benar bisa dikatakan telah melampaui batas kebiasaan sendiri, memperjelas sikapnya saat ini. Seng Yue tidak pernah segembira ini selama bertahun-tahun, terutama sejak penurunan tajam populasi aliansi kuil setelah dimulainya Perang Suci.